Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Pawat Paujan dari Teknik Informatika Reguler Pagi kelas 24F. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Japa sederhana, yaitu sistem data mahasiswa, yaitu program data mahasiswa. Di konsol tersebut terdapat input data, menampilkan data, menyimpan data, dan pencarian rekursif, yaitu mencarikan NIM, pencarian NIM, apakah NIM tersebut terdaftar atau tidak. Setelah itu saya akan menjelaskan yaitu pastinya struktur kodenya, baris per baris, fungsinya apa, lalu menjalankan program secara langsung agar jelas. Oke, pertama-tama fitur pertama yaitu program ini mempunyai dua kelas, yaitu kelas mahasiswa dan kelas main Japa. Di kelas mahasiswa.japa yaitu untuk menyimpan data per mahasiswa. Di kelas main.japa kita terdapat menu di sini tuh menu input, file handling, dan rekursi. File yang dipakai bernama mahasiswa.txt. Kita pakai thread with resources untuk membaca dan menulis file supaya aman. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan kelas mahasiswa terlebih dahulu. Yaitu di kelas mahasiswa terdapat 4 atribut, yaitu atribut NIM, nama, umur, IPK. Kita membuat atribut tersebut secara private supaya menerapkan enkapsulasi. Artinya, data tidak diacak dari luar langsung. Dan di sini juga terdapat public mahasiswa, yaitu public mahasiswa ini terdapat constructor, yaitu string nama, string NIM, string nama, integer umur, double, IPK. Yang dipakai saat kita membuat objek mahasiswa baru, yaitu yang diinput oleh user. Dan di sini juga terdapat public string get NIM untuk mengambil NIM ketika kita butuh mencari NIM tersebut. Terakhir, method toString. Di sini juga kita mengembalikan format string yang kita simpan di file. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang main.java di kelas main.java. Di sini terdapat private static final string file name mahasiswa.txt. Di sini terdapat konstanta nama file. Di sini juga terdapat private static scanner, yaitu untuk membaca input keyboard. Di sini juga terdapat tampilkan menu. Fungsinya yaitu menampilkan menu secara rapi. Ini membuat tampilan lebih profesional. Di tampilan menu juga terdapat program data mahasiswa, yaitu judulnya ya guys. Di sini juga terdapat menu input dan simpan ke file nomor 1. Nomor 2-nya tampilkan data dari file. Nomor 3 pencarian rekursif atau NIM. Nomor 4 yaitu keluar. Di sini juga ada untuk memilih menu, yaitu kita akan memilih menu nomor berapa, nomor 1, 2, 3, atau 4. Oke, di sini juga terdapat input and set. Di sini juga terdapat menu-menu input and set, read and display, menu recursive search menu, dan di sini juga kita memiliki menu keluar. Jikalau kita ingin keluar, misalkan memilih nomor 4 keluar, dan ternyata di sininya tuh ada keluar dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Oke.
Di sini juga ada sistem outprint pilihan tidak valid. Jikalau ada ketikan yang tidak valid, maka muncul pilihan tidak valid. Oke, sekarang kita bahas yang menu pertama, yaitu input plus save ke file. Oke, menu input and save ke file yaitu ketika kita memasukkan NIM, nama, umur, IPK, maka NIM, nama, umur, IPK tersebut akan tersimpan ke file. Dengan cara apa? Dengan cara print writer. Dengan cara print writer tersebut, kita menulis, dan setelah menulis, file writer tersebut tersimpan di file name dan tersimpan juga di data mahasiswa.txt, yaitu karena ini ada namanya file name, maka di file name tersebut kita tersimpan di mahasiswa.txt. Data tersebut tersimpan. Dan jikalau ingin mencari, maka nanti saya akan jelaskan di menu search recursive. Oke, menu kedua yaitu read display. Di read display terdapat sistem outprint yaitu data mahasiswa. Jadi di sini untuk membaca atau mendisplay data-data tersebut menggunakan try buffer reader. Di try buffer reader yaitu kita akan memunculkan data-data mahasiswa yang sudah ke save atau sudah tersimpan di file. Yaitu di sini juga nanti akan menampilkan NIM, nama, umur, IPK. Di sini juga ada file not found expression, yaitu ketika kita mencari, ternyata filenya tidak ada, maka ada notifikasi file belum ada. Dan jikalau di sini juga tidak terbaca datanya, maka gagal membaca file. Oke, sekarang di sini ada menu ketiga, yaitu menu panggil rekursi. Di menu panggil rekursi, yaitu public static void recursive search menu, yaitu kita di sini tuh ingin mencari NIM kita, misalkan NIM kita tuh NIM 2420 110 10. Nah, ketika dicari di rekursi tersebut, kita akan terdapat list string list load file to list. Di sini kita akan menghitung file tersebut, dan ternyata di file yang kita search ternyata ada, maka NIM akan ditemukan, yaitu NIM saya tersebut. Jikalau tidak, NIM tidak akan ditemukan. Terdapat notifikasi NIM tersebut tidak ditemukan. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, jikalau NIM saya ada atau terdaftar di file, tersimpan di file, maka NIM ditemukan pada baris keberapa. Misalkan baris NIM saya tuh baris kedua, maka hasilnya pun ada atau terdaftar. Oke, sekarang kita terdapat baca file ke array list. Di sini kita akan membaca atau seperti yang ada di mana sih, membaca tuh di read display, sama saja di sana. Di sini tuh kita membaca apakah di dalam file tersebut ada nama data tersebut, data-datanya, maka akan muncul. Jikalau tidak, di sini tuh akan buat notifikasi gagal memuat file. Oke, di sini ada rekursi untuk mencari NIM. Seperti di rekursi search, di sini tuh sama, saling berhubungan antara rekursi pencari NIM, sama saja sih rekursi search
sama sel di sini. Mungkin bedanya di less key index, yaitu nomor pokoknya di sini. Oke, sekarang kita running. Di dalam hasil running ini terdapat program data mahasiswa. Kita buat mahasiswa baru. Oke, mahasiswa baru. Kita ketik 1. Kita masukkan nih, misalkan 2455 2011 09. Kita masukkan nama. Di sini namanya misalkan Wahyu Sugiono Kita masukkan umurnya, misalkan umurnya Wahyu itu 19 tahun. Masukkan IPK-nya mungkin 3,7. Wahyu pintar. Oke, dan ternyata data berhasil disimpan di file. Kita akan menampilkan data dari file. Apakah data itu tersimpan atau tidak? Kita buktikan ya di menu kedua, yaitu tampilkan data dari file. Dan ternyata si Wahyu ini sudah terdata. Oke, kita lihat di filenya guys. Di filenya kita ketik, kita lihat filenya, dan ternyata menu tersebut berhasil tersimpan di mahasiswa.txt. Oke, beres. Sekarang kita pencarian rekursif. Pencarian rekursif, kita akan mencari NIM-nya terdapat atau tidak. Misalkan NIM aku ya 2420 110 10. Ternyata NIM ditemukan pada baris ke-1 dan ternyata benar NIM tersebut terdapat di baris ke-1. Oke, sekarang kita salahkan dulu NIM-nya. NIM-nya salahkan dulu. 2420 berapa? Enter. Oke, ternyata error guys, pilihan menunya tidak ada. Oke, di sini error guys. Berarti program saya error. Oke, kita running kembali ya guys di main Java. Run file. Hasil runningannya error guys. Tidak ada guys. Oke. Scanning the project. Yes. Kita pencarian rekursif lagi. Masukkan NIM yang dicari. Misalkan NIM-nya 24 20 110 10. Dan NIM ditemukan pada baris ke-1. Kita klik menu keluar. Oke. Di menu keluar kita akan terdapat notifikasi keluar dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Oke, segitu saja saya presentasikan tentang video cara penjelaskan kode-kode program sederhana ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.